Kali ini kita akan membahas mengenai fitohormon. Jadi fitohormon ini adalah faktor internal dari pertumbuhan dan perkembangan. Fitohormon dan gen, tapi yang akan kita bahas di sini adalah fitohormon. Jadi fitohormon ini adalah senyawa kimia yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, sehingga disebut fitohormon. Fitohormon terdiri dari hormon auksin, lalu ada giberelin, lalu sitokinin, lalu ada asam absisat, etilen, dan asam tromalin yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas ini adalah hormon auksin. Jadi hormon auksin ini adalah hormon yang mempengaruhi proses pertumbuhan ya. Jadi proses pertumbuhan ini memicu pembelahan sel, pemanjangan sel, dan pucuk. Nah, auksin ini menyebabkan tropisme. Tropisme ini adalah gerak pada tumbuhan yang membengkok karena mengikuti arah datangnya sinar matahari. Jadi auksin ini sudah ada di dalam tumbuhan karena terkena matahari, jadi auksin ini akan terurai sehingga menyebabkan tropisme pada tumbuhan. Namun, misalnya tanamannya tidak terkena sinar matahari, maka tumbuhan akan tumbuh dengan cepat sehingga mengalami gejala etiolasi. Jadi etiolasi ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan dengan cepat, tetapi kualitasnya itu menurun. Jadi pertumbuhan cepat, tapi tumbuhannya lemah, daunnya pucat, dan lain-lain. Jadi itu adalah gejala dari etiolasi karena tidak terkena sinar matahari. Karena tidak terkena sinar matahari, otomatis auksin tidak akan terurai oleh cahaya matahari. Lalu ada hormon giberelin, yaitu hormon yang mengatur pertumbuhan dan perkecambahan embrio. Nah, giberelin ini dia akan merangsang pembentukan enzim amilase. Enzim amilase ini dia akan memecah menjadi senyawa amilum atau glukosa yang nantinya akan menghasilkan energi. Nah, energinya ini disimpan di dalam endosperm ya, endosperm sehingga dapat digunakan sebagai cadangan makanan. Nah, giberelin ini menyebabkan pertumbuhan tinggi, lalu memacu aktivitas kambium dan perkecambahan biji. Lalu ada hormon sitokinin, di mana hormon sitokinin ini adalah bekerja bersama dengan auksin, ya. Jadi bekerjanya ini secara antagonis atau berlawanan. Jadi kerjanya ini si sitokinin adalah menstimulasi pembelahan sel dan mempengaruhi diferensiasi. Sitokinin ini biasanya terdapat pada ujung akar. Karena kerjanya antagonis, otomatis dia berlawanan. Jadi di sini sitokininnya ini menstimulasi pertumbuhan sel dan menunda penuaan, tapi pada auksin dia menghambat di ujung cabang yang menyebabkan dormansi apikal. Nah, sitokinin ini merangsang pada pertumbuhan akar sehingga menyebabkan akar jadi lebih panjang. Selain itu, daun yang menjadikannya lebar dan mengalami pembelahan sel. Lalu hormon yang berikutnya adalah asam absisat. Asam absisat ini adalah hormon penghambat pertumbuhan sehingga ia menyebabkan absis atau rontok pada daun pada saat musim gugur dan dormansi. Nah, dibuat dormansi ini agar dia dapat tumbuh dan kembang dengan optimal di tempat yang terbaik. Nah, fungsi dari ABA ini adalah mempengaruhi kecepatan pembelahan sel, pemanjangan sel, dan membantu pengguguran bunga. Lalu ada etilen. Etilen ini adalah hormon dalam bentuk gas yang berperan dalam pematangan buah, lalu bisa juga dia mempertebal pertumbuhan batang, lalu bisa juga dia berperan dalam pengguguran bunga. Lalu ada asam tromalin. Nah, asam tromalin ini adalah hormon yang berperan dalam penyembuhan luka pada jaringan tumbuhan. Jadi kalau misalnya tumbuhan terluka, maka dia akan menutup atau sembuh kembali karena adanya asam tromalin. Jadi, kulit batang yang dilukai dapat membentuk kalus disebabkan asam tromalin.